Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita sambung pengajian kitab Kifayatul Ghulam. Adapun menyucikan hadas yang kecil itu dengan air jua, tiada dengan lainnya. Jadi menyucikan hadas kecil itu dengan air, tidak bisa dengan yang lain. Maka adapun tayamum itu tiada ia menyucikan hadas yang kecil, tetapi mengharuskan ia akan sembahyang dan lainnya. Jadi tayamum itu posisinya bukan untuk menyucikan hadas kecil, tapi membolehkan sembahyang. Bermula menyucikan hadas yang kecil itu dengan wudhu. Tetapi jika diangkatkan hukum hadas yang besar itu, niscaya terangkatlah hukum hadas yang kecil. Jadi bila kita mandi wajib, itu mengangkat hadas besar, tak umpat juga hadas kecilnya. Dan tiadalah terangkat hadas yang besar itu sebab terangkat hukum hadas yang kecil. Adapun berwudu kita, maka tetap hadas besar ada pada kita. Misalnya kita ini ada hadas besar dan ada hadas kecil. Ketika kita mandi, hadas kecil terangkat. Tapi bila kita berwudu aja, hadas besar gak ada terangkat. Niscaya mana ini tadi nih? Bismillah. Bermula menyucikan hadas yang kecil itu dengan wudu, tetapi jika diangkatkan hukum hadas yang besar itu, niscaya terangkatlah hukum hadas yang kecil. Dan tiadalah terangkat hadas yang besar itu sebab terangkat hukum hadas yang kecil. Tadi sudah yang kecil itu, sebab tiada masuk hukum hadas yang besar itu kepada hukum hadas yang kecil. Dan bersalahan hukum hadas yang kecil itu masuk ia kepada hukum hadas yang besar. Habis. Bermula syarat wudu, yakni syarat mengambil air sembahyang itu. Jadi kalau orang bahari biasa menamakan dengannya mengambil air sembahyang kalau kita wudu. 7 perkara syaratnya. Pertama Islam, kedua tamyiz, yakni ini makna tamyiz sendiri makan dan minum dan bersuci. Jadi orang tamyiz itu, anak-anak yang tamyiz itu cirinya makan sendiri, minum sendiri dan bersuci sendiri. Dan ketiga, membedakan bahasa kitanya membedakan fardu dan sunat. Harus bisa membedakan mana fardu mana sunat. Dan keempat, dengan air yang suci lagi menyucikan bagi lainnya, yakni air yang mutlak. Dan kelima, suci badan dan daripada hadas besar. Kalau berhadas besar tidak terangkat hadas kecil itu. Kenapa? Karena orang yang berhadas besar. Kalau misalnya kita berwudu itu untuk kesunahan untuk mandi saja, bukan untuk mengangkat hadasnya. Karena tetap aja hadas besarnya ada. Artinya ketika kita berwudu tetap saja kita tidak boleh membaca Quran, kita tidak boleh menyentuh Quran walaupun kita sudah berwudu. Kenapa? Karena hadas besar masih ada. Keenam, tiada menegahkan air lalu kepada tempat sekalian yang fardu. Jadi yang fardu itu muka, tangan, kepala, kaki. Nah, itu tidak ada apa saja yang menyebabkan air tidak bisa meresap ke kulit kita, ke anggota yang wajib dibasuh. Ketujuh, jangan ada i'tikadkannya atau diyakininya sunat salah suatu daripada fardu wudu yang 6 itu. Bila ada di antara yang 6 itu, misalnya diyakininya ada yang sunat membasuh kepala sunatnya, maka tidak sah wudunya. Demikianlah syarat wudu yang tersebut dalam kitab fikih. Adapun fardu wudu itu yaitu 6 perkara. Dan dikatakan rukun wudu bisa, fardu wudu bisa juga. Ini pun juga maksudnya sama aja. Pertama, niat mengangkatkan hadas, yakni hukum hadas. Kedua, membasuh
Jadi niatnya niat mengangkatkan hukum hadas. Kedua, membasuh muka yaitu lintang dan panjang. Lintang itu lebar maksudnya dan memanjang ke bawah. Dan yang dan yaitu rambut dan kulit. Dan yaitu rambut dan kulit. Membasuh muka yaitu lintang, melentang atau melebar dan memanjang dan panjang ke bawah, dan yaitu rambut dan kulit. Jadi rambut bulu-bulu yang ada di muka atau kulit yang ada di muka itu wajib dibasuh. Mana batasan muka itu wajib dibasuh. Dan ketiga, membasuh 2 tangan hingga 2 siku. Dan keempat, menyapu setengah kepala sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Itu paling kurang menurut mazhab Imam Syafi'i. Dan kelima, membasuh 2 kaki hingga 2 mata kaki. Dan keenam, tertib. Dan arti tertib itu mendahulukan yang dahulu dan mengemudiankan atau mendudiakan yang kemudian. Jadi urutannya 1, 2, 3 sampai ke 6 itu jangan tapaling. Kemudian demikianlah fardu wudu yang tersebut dalam kitab Fathul Qarib. Adapun yang membatalkan wudu nanti kita sambung, yang kita bahas nanti yang membatalkan wudu. Wallahu taala